Halo guys, selamat berjumpa kembali dalam channel yang berbasis pada pengetahuan tentang studi internasional terkait tentang teknologi dan penelitian. Nah, kali ini kita mencoba menjelaskan tentang understanding of research gap, ya. Jadi selama ini kita pahami bahwa ketika kita mau melakukan penelitian, sering kita sebut dengan gap. Selalu dosen pembimbing menceritakan tentang gap, dan gap. Mana gapnya, mana gapnya. Nah, itu yang penting kita jelaskan. Karena ketika kita bicara gap, berarti kita bicara tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan. Seperti itu. Pada intinya, awal-awal penjelasannya seperti itu. Namun, setelah saya mempelajari lebih dalam dan bergabung dalam beberapa kelompok-kelompok kajian metodologi, saya menemukan beberapa hal termasuk referensi yang berhubungan dengan gap penelitian. Nah, kita coba jelaskan dengan beberapa slide berikut ini. Nah, saya awali dengan semacam pendahuluan. Kita perlu tahu di era ini adalah era publikasi. Jadi setiap mahasiswa dan dosen pada umumnya harus mampu ya memiliki pengetahuan yang baik. Karena kalau kita tahu pengetahuan menjadi kunci kualitas seseorang dalam berkompetisi di era digital. Nah, namun sering kita temukan mahasiswa yang saya lupa Pak, saya lupa Pak, saya lupa Pak, saya nggak catat dan seterusnya. Nah ini yang perlu kita sadari bahwa ada namanya learning pyramid. Ya, learning pyramid ini semacam serangkaian struktur yang membangun kajian kita itu dilihat dari mana kemampuan atau pengetahuan yang kita miliki. Nah, ini perlu ditahu oleh semua mahasiswa bagaimana menstrukturisasi atau menceritakan atau semacam mengetahui agar pengetahuan itu masuk ke dalam otak kita. Nah, ini penting ya, ini penting sekali karena struktur ya mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan itu harus menyesuaikan dengan piramida ini. Kenapa? Karena piramida ini menyusun bagaimana pengetahuan itu direproduksi dan dikonstruksi. Seperti itu. Nah, contohnya begini. Mahasiswa harus tahu bahwa semua pengetahuan yang didapatkan dari dosen itu hanya 5%. Kemudian, pengetahuan yang didapatkan dari membaca itu hanya 10%. Kemudian pengetahuan dari yang didapatkan dari audio visual, terutama selama ini kita dapatkan ya YouTube atau channel-channel lain, itu hanya sekitar 20% sumbangsinya. Nah, kemudian kalau kita dapatkan ilmu pengetahuan dari sisi demonstrasi atau praktikum, itu kita hanya dapat dari sekitar 30%. Kemudian, ini juga yang paling banyaknya, kita dapatkan pengetahuan dari sisi pengetahuan yang berbasis pada discussion atau diskusi, ya, dialog ini akan membuat kita akan lebih mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak sekitar 50%. Kemudian kalau kita lebih mengimplementasikan langsung melalui practical dialog, maka ini akan lebih banyak pengetahuan yang kita dapat sekitar 75%. Kemudian pengetahuan yang kita dapatkan dari teach others atau belajar dari atau orang lain atau media lain, apalagi di era digital saat ini, itu level pengetahuan begitu banyak di media sosial maupun di media baru, ya itu sangat luar biasa media pembelajaran. Oleh sebab itu, jangan sampai mahasiswa hanya berpatok pada dosen, ya, berpatok pada bacaan, berpatok pada audiovisual. Ya. Jadi, belajar dari semua metode ini sangat penting sehingga bisa mengakumulasi bagaimana pengetahuan itu bisa sempurna kita dapatkan. Perlu ditahu juga bahwa ketika seseorang ingin mengetahui sesuatu dengan metode pendengaran, itu hanya bertahan selama 24 jam.
Maka ketika Anda ingin mengetahui lebih banyak, maka berpengetahuanlah dengan banyak mencatat. Karena mencatat poin-poin penting itu akan menambah pengetahuan yang lebih produktif, lebih efektif, karena pengetahuan itu tidak akan hilang. Baik. Nah, pengetahuan sering berhubungan dengan kajian metodologi. Ya. Metodologi sebagai sebuah metode agar kita berpikir sistematis, menjawab masalah sistematis sebagai bagian dari pengetahuan yang bisa kita gunakan untuk mencapai suatu produksi pengetahuan yang baru. Ya. Jadi metodologi itu semacam serangkaian aktivitas yang kita lakukan agar apa yang kita lakukan itu semacam terstruktur, terprosedural, ya, sederhana seperti itu, sehingga sistematis itu bisa membuat kita lebih mudah memahami fenomena. Nah, balancing act, ya, jadi apa sih yang namanya metodologi itu? Ini hanya sebagai pengantar. Pada dasarnya, result methodology tree atau pohon metodologi itu biasanya terdiri atas beberapa komponen, 4 komponen ini, ya. Yang pertama, metodologi itu sendiri, yaitu bagaimana how our soul to collect this data. Artinya, bagaimana kita itu bisa mengkoleksi data, mencari data, memverifikasi data, memvalidasi data dari banyaknya data yang tidak tunggal dalam fenomena sosial. Seperti itu. Kemudian yang kedua, epistemologi. Epistemologi itu berbicara tentang how our soul investigate the world. Bagaimana kita menginvestigasi atau mencari, mengidentifikasi, ya, beberapa peristiwa yang ada di dunia ini, kita pilih. Itu bagaimana caranya kita temukan masalah apa yang ada dan bagaimana menyelesaikannya. Seperti itu. Kemudian ontologi, ya, atau menjadi akar. Ya. How our soul view the world. Apa yang kita lihat di dunia ini, apa yang kita lihat dalam tampilan dunia ini. Jadi ini menjadi akar, ini menjadi tanda-tanya, bahkan peneliti Australia menyatakan bahwa ontologi menjadi akar dari semua pengetahuan, karena setinggi-tingginya pertanyaan penelitian itu basic utamanya adalah metodologi yang intinya berbicara tentang ontologi dan selalu berbicara tentang methods. Detail of excitement, how our collection. Artinya, metode itu berhubungan dengan bagaimana kita bercerita atau cara kita mengumpulkan data. Entah itu menggunakan data primer maupun data sekunder. Artinya, cara kita melakukan wawancara, melakukan survei, melakukan analisis statistik, dan lain-lain itu merupakan bagian dari yang saling melengkapi dalam konteks pohon metodologi. Jadi 4 komponen ini, ketika seorang mahasiswa, seorang dosen memahami fenomena sosial, maka akan sangat penting mengetahui semua poin ini. Ontologi sebagai akar dari pengetahuan, epistemologi sebagai bahannya, bagaimana kita sampai ke titik puncak, kemudian metodologi sebagai cabang, dan metode itu sebagai daun. Artinya semua komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain, dan kalau tidak ada satu dari 4 poin ini akan mempengaruhi bagaimana kita itu akan mendapatkan suatu fenomena sosial yang baik yang bisa dianalisis, yang bisa dijelaskan. Nah, ketika kita bicara tentang metodologis, biasanya kita berhubungan dengan bagaimana pengetahuan itu direproduksi. Ya. Biasanya para pengkaji pengetahuan itu mereproduksi atau menghasilkan karya melalui struktur pengetahuan yang telah terstandarisasi. Seperti itu. Nah, biasanya pengetahuan itu ketika telah melakukan penelitian tertentu, maka biasanya struktur dari tugas atau laporan yang telah kita buat itu terkooptasi dalam sebuah struktur dalam slide ini. Misalkan interjection. Ya. Interjection itu mencakup tentang semua hal yang berbasis pada problem yang ada dalam penelitian kita.
objektivitasnya seperti apa, signifikansinya, kemudian bidang keilmuannya, kemudian implikasinya apa, kemudian masalahnya apa. Itu biasanya berhubungan dengan intersection. Main body, ya. Main body ini biasanya berhubungan dengan literatur review, pembahasan, use case, controversial, analisis, itu biasanya ada di main body. Kemudian conclusion. Conclusion ini adalah kombinasi atau akselerasi dari introduction dan main body. Jadi conclusion ini merupakan tesis kita, ya, atau argumentasi kita ketika telah menganalisis, ketika kita memetakan masalah dan kita melakukan suatu tesis, suatu kesimpulan yang itu menjadi bagian dari argumentasi utama kita ketika kita menulis suatu struktur tugas atau struktur paper tertentu. Reference list. Reference list ini adalah bagaimana ketika kita menulis suatu karya ilmiah atau tugas tertentu itu harus berbasis pada referensi. Karena referensi itu menjadi jalan, menjadi peta buat kita untuk mengungkapkan seberapa kuat argumen kita dalam menjelaskan masalah. Karena referensi menjadi pembenar, menjadi basis argumen kita untuk meyakinkan kepada orang bahwa apa yang kita jelaskan ini itu sangat baik dan berdasarkan pada kajian. Ini. Nah, tadi saya bercerita tentang depth penelitian. Nah, depth penelitian selama ini kita sering dengarkan bahwa depth penelitian itu berhubungan dengan ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Menurut saya, sebagian besar dari hal tersebut memang terlalu sedikit memahami bahwa gap itu seperti itu. Karena makna gap di sini menurut Umar, ya, terbitan 2020 dalam jurnalnya, itu gap itu memiliki makna yang sangat luas, tidak sesimpel itu, gitu ya. Contohnya begini, dalam studi hubungan internasional, kalau kita argumentasikan bahwa gap itu adalah sebuah masalah yang ada, yang dijelaskan adanya fakta realitas yang tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya seperti ini. Kita berkata bahwa dengan Indonesia membeli, ya, 10 kapal baru, misalkan kapal angkatan laut, maka akan meminimalisir angka pencurian ikan di laut Indonesia. Ternyata faktanya itu hanya berbasis pada fakta di mana ternyata masih terjadi pencurian ikan, bahkan masih terjadi kejahatan-kejahatan internasional lainnya. Jadi kalau kita lihat tidak sesuai harapan tadi, diharapkan bahwa dengan 10 kapal tersebut akan meminimalisir atau meniadakan lagi kejahatan-kejahatan di laut. Ternyata faktanya adalah justru masih terjadi kejahatan-kejahatan itu. Atau contoh lain, misalnya itu seperti ini. Kita, misalkan kebijakan luar negeri Indonesia, ya, terkait misalkan keterlibatan Indonesia dalam konflik di Laut Cina Selatan, seperti itu. Harapan Indonesia dengan hubungan baik dengan China, ternyata Indonesia berharap bahwa hubungan itu akan memudahkan, ya, memudahkan hubungan antar kedua negara, sehingga fakta di lapangan kita akan menemukan masalah tersebut akan selesai. Ternyata fakta di lapangan justru rivalitas antar negara, terutama antara China dan Indonesia di Laut Natuna, justru semakin terjadi. Nah, ini kan tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan, seperti itu. Jadi selama ini kita pahami gap itu seperti itu. Padahal sebenarnya makna gap itu lebih banyak daripada itu. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena yang namanya fenomena sosial itu pertama tidak tunggal. Ya. Fenomena sosial itu tidak tunggal. Jadi fenomena sosial itu terdiri atas fenomena sosial lain yang saling
sinergi, saling berkolaborasi dan saling mempengaruhi. Jadi kalau kita hanya memfaktorkan suatu bagian pada suatu fenomena tertentu, maka itu dikatakan game. Yes, it's game, but kita harus tahu bahwa ada fenomena lain yang mungkin saja mempengaruhi yang kemudian kita sebut dengan variabel independen dan variabel dependen, dan ada namanya interfering variable. Nah, tapi itu kita akan jelaskan di sesi lain. Nah, kita kembali ke research game. Kalau misalkan saya punya pertanyaan seperti ini, kalau misalnya dalam studi hubungan internasional atau studi lain, misalnya yang lagi viral terkait tentang penelitian tentang Korean Wave, apakah ada masalah di situ? Bagaimana diplomasi Korean Wave, Korea Selatan terhadap Indonesia? Bagaimana kita mau konstruksi masalah kalau kita basis argumen gap itu adalah sebuah problem, gitu ya. Sementara Korean Wave ini kan bukan sebuah masalah, tetapi dia itu berkembang sebagai fenomena global, gitu ya, sebagai fenomena global yang kemudian itu mempengaruhi aktor global sebagai sebuah influencer, gitu ya. Jadi ini penting karena ketika memahami gap itu hanya sebuah problem, maka akan memudahkan fenomena-fenomena lain yang tentunya kalau begitu, kalau kita berbasis bukan hanya problem, berarti kita tidak melakukan penelitian. Nah, ini yang kemudian perlu saya jelaskan bahwa ketika kita bicara gap itu sebenarnya ada dua hal penting. Ya. Gap itu diperoleh dari experience yang berbasis pada pengalaman. Yang kedua, kita peroleh dari peristiwa sains atau pengetahuan. Jadi sederhananya ada gap yang diperoleh dari yang namanya problems, ya, atau masalah yang ada kita temukan di lapangan, atau ada gap yang kita temukan dari kebutuhan, seperti itu. Contohnya tadi diplomasi budaya itu kan, ya, kalau kita lihat apa masalahnya dengan diplomasi budaya? Kok nggak ada masalah? Tidak sebesar tentang konflik, tidak sebesar tentang human security, tidak sebesar tentang perang, tidak berbicara tentang problem tersebut, tetapi diplomasi budaya, diplomasi digital itu menjadi bagian dari gap penelitian dan sesuatu yang perlu dijelaskan. Oleh sebab itu, saya membagi dua hal penting. Gap itu diperoleh dari sesuatu yang berbasis pada problems, sesuatu yang berbasis pada masalah, ya, atau sering saya sebut dengan yang namanya problem solving, ya. Yang kedua, ada gap yang kita peroleh dari sesuatu yang dibutuhkan atau kita sebut dengan developing atau sesuatu yang perlu kita kembangkan. Jadi perlu kita jelaskan hal ini karena memang seolah-olah ada asumsi bahwa kalau kita tidak temukan gap yang basisnya kontradiksi, kita katakan bukan sebuah permasalahan. Nah, lantas bagaimana kalau misalkan seperti fakta-fakta tadi, Korean Wave, digital diplomasi, kemudian diplomasi budaya, ya, soft power, ya, nah, itu bukan berangkat dari sebuah persoalan seni, ya, padahal itu menjadi bagian dari pendidikan, ya, itu menjadi bagian dari institusi hubungan internasional. Nah, kita berkaca pada referensi yang disampaikan oleh Kumar 2020. Dia membagi gap itu menjadi dua. Yang pertama literatur review dan yang kedua research opportunity. Sama dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita mau berbasis pada gap, maka gap itu menjadi dua, yang sesuatu yang kita temukan melalui fenomena atau penyampaian dari sains atau kita sebut literatur review, atau yang kedua kita dapatkan dari penemuan atau pengamatan yang atau peluang yang didapatkan oleh si peneliti sendiri. Ketika peneliti melihat bahwa Korean Wave itu adalah sebuah pengetahuan, maka di situ kita bisa meneliti, bukan karena ada masalahnya, gitu. Jadi kalau kita basisnya problem, maka akan keliru, maka Korean Wave bukan menjadi sebuah masalah. Seperti itu. Nah, lebih lanjut, bahwa riset gap ini kalau basisnya literatur review, maka kita bicara tentang post knowledge. Artinya kita berbicara tentang what is exciting
known. Artinya, apa yang sesuatu yang fantastik, sesuatu yang unik dari literatur yang kita dapatkan. Literatur ini biasanya berbasis teks, gitu ya, berbasis laporan, berbasis karya ilmiah. Seperti itu basisnya memang saintifik. Kemudian yang kedua, kalau kita basis opportunity to research, maka expected knowledge, what is required now. Jadi apa yang kita lihat di lapangan, apa pengalaman kita yang kita dapatkan, sehingga itu bisa menjadi bagian dari sebuah pengetahuan atau produksi pengetahuan. Jadi kita bisa sampaikan di sini, research gap itu bisa berbagai jenis model, kita bisa temukan dari berbagai fenomena. Ya. Kalau sebelah kiri itu basisnya adalah sebuah opportunity atau sebuah yang saya bilang tadi experience, sedangkan yang sebelah kanan itu basisnya adalah komponen teoretik atau semacam komponen saintis. Gitu ya. Kita lihat di sini, get in population, artinya kita berpikir misalkan kebijakan dua anak di Cina berharap bahwa kebijakan ini itu akan menyatakan bahwa tidak akan menurunkan angka angka penduduk di Cina. Ternyata fakta di lapangan gap ini justru ternyata penduduk China semakin banyak. Nah ini penting. Gap in analysis, misalkan kita temukan nih sebuah karya ilmiah, analisisnya bagus. Ternyata setelah kita teliti literaturnya, setelah kita teliti poin kajiannya, ternyata analisis itu tidak sesuai fakta di lapangan. Kita tidak dapatkan bahwa analisis itu sesuai dengan komponen-komponen variabel di lapangan. Nah ini juga bisa kita dapatkan. Kemudian gap is implication. Jadi gap itu adalah sebuah implikasi. Jadi jangan sampai kita, ini yang saya bilang tadi, gap itu is problem. Jadi ketika kita melakukan suatu kajian tertentu dan kita melihat implikasinya atau dampaknya, maka kita bisa teliti bahwa ada masalah tidak sesuai antara fakta dengan realitas, ya, antara fakta dengan harapan. Gap is methods. Jadi ketika juga kita melakukan penelitian, tetapi misalkan penelitian itu metodologinya bermasalah, ya, kita sudah lihat nih hasilnya seperti ini, tetapi kita periksa metodologi, kenapa kok ada sesuatu yang ganjil, ternyata ada gap di metodologinya, artinya si peneliti tidak sesuai menerapkan metodologi. Makanya pengetahuan tentang metodologi ini sangat penting. Yang kedua, berikutnya adalah gap is konsep. Tentunya pentingnya karena yang namanya gap itu berawal dari perbandingan konseptual. Artinya yang namanya konsep itu adalah abstraksi fenomena sosial secara umum, secara generalisasi. Jadi konsep ini itu bisa kita temukan gap-nya di situ. Artinya misalkan konsep bahwa misalnya seperti soft power misalkan, ya, soft power. Misalkan kita temukan bahwa soft power menggunakan pendidikan Indonesia kepada negara-negara Barat itu bisa menjadi bagian dari gap itu. Ternyata setelah kita menggunakan konsep soft power, bagian dari pendidikan, ternyata pendidikan itu begitu menjadi daya tarik atau menjadi kekuatan buat negara. Ternyata kita mencoba memfaktakan di level negara-negara berkembang, ternyata fakta di lapangan soft power kita itu tidak berguna. Artinya konsep itu perlu diteliti. Gitu ya. Kemudian gap is perspective, gap is teori. Ya. Teori itu juga adalah bagian dari sebuah tradisi di mana kita mencoba menjelaskan tentang bagaimana kita menyamati sesuatu. Jadi berteori itu adalah kerjaan menyamati. Intinya adalah gap in is teori, contohnya seperti ini. Ada teori misalnya, teori hubungan internasional, ya, teori hubungan internasional atau teori sosial lain, atau teori politik, yang misalnya berhubungan dengan kekuasaan.
misalnya ketika seseorang masuk dalam dunia politik, maka dia akan melakukan korupsi. Seperti itu. Itu argumen teoritik, gitu ya. Ternyata setelah kita sampaikan dalam case studies, ternyata kita tidak temukan fenomena itu. Maka kita bisa dapatkan bahwa fenomena tersebut berangkat dari gap teori. Artinya ada masalah dari sebuah argumentasi atau argumen utama dari teori. Atau misalnya begini, realisme menyatakan bahwa faktor utama dalam hubungan internasional itu adalah negara. Ternyata fakta di lapangan argumentasinya saat ini muncul ternyata negara bukan menjadi satu-satunya aktor lagi dalam hubungan internasional. Nah, argumen-argumen teoritik seperti ini itu perlu kita teliti, perlu kita dapatkan, kita perlu analisis sehingga fenomena sosial itu bisa terjawab dengan baik. Kemudian gap in methodology. Jadi semua hal ini yang basisnya teoritik, konsep, metodologi ini penting untuk kita tahu bahwa jangan kita spesifikasi bahwa gap itu berhubungan hanya pada masalah. Tetapi gap itu kita bisa dapatkan dari fenomena experience, kita bisa dapatkan dari fenomena teoritik. Ya. Karena pengamatan kita secara teoritik atau pengalaman kita secara empirik. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita mendistorsi hal tersebut. Oleh sebab itu, kita bisa simpulkan bahwa gap itu berhubungan dengan sesuatu yang ingin kita tahu atau yang kita tidak tahu. Maka ketidaktahuan dan yang kita tahu itu berhubungan dengan bagaimana, apakah ada ya inkonsistensi di situ, ya, apakah fakta sosial itu konsisten tidak dengan antara teori dengan praktik. Kemudian, apakah gap itu kontroversial? Misalkan, kalau kita mau meneliti tentang kebebasan gender di Indonesia, ini menjadi kajian yang sangat kontroversial. Misalkan bagaimana tentang LGBT itu begitu kontroversial di Indonesia karena ada fenomena sosial yang berhubungan dengan nilai-nilai moral ideologis sehingga fakta itu kemudian tidak secara komprehensif. Jadi ada konfliktual, yaitu bagaimana ada benturan antara variabel dependen dan independen sehingga benturan itu kemudian menciptakan suatu fenomena baru yang kemudian kita sebut dengan developing atau interfering variable yang kemudian kita coba jelaskan bahwa fakta ini perlu dijawab, perlu dijelaskan, perlu dianalisis sehingga kita terjawab apa yang harus dilakukan. Karena basis dari penelitian itu adalah mengetahui sesuatu, menjelaskan sesuatu sehingga bisa menciptakan suatu saran atau rekomendasi yang bisa menjadi bagian dari recommendation paper. Dan yang terakhir adalah contradiction. Nah, ini yang sering dipakai oleh banyak orang bahwa gap itu adalah kontradiksi, di mana ketidaksesuaian antara realitas dengan harapan. Ini memang benar kalau misalkan basis risetnya adalah eksplanasi. Yang artinya kita berpikir pada dasarnya dan dasolen. Artinya bahwa menjelaskan mengapa itu terjadi. Ya. Mengapa itu terjadi. Tetapi kalau basis pertanyaan bagaimana, pada dasarnya hanya bercerita pada tataran implikasi. Jadi tidak berbicara pada tataran kontradiksi. Ya. Jadi ini penting karena memahami metodologi secara komprehensif itu bagaimana cara kita untuk prosedural dan sebuah penelitian sehingga apa yang kita teliti itu bisa bermanfaat dan bisa menjelaskan dan bisa menjadi pengetahuan yang baik. Saya pikir itu penjelasan tentang research gap. Kita akan berjumpa di topik-topik lainnya dan akan memahami berbagai jenis lagi seperti variabel, research proses, kemudian perbedaan metodologi, kemudian ya strukturnya sampai kita akan bedakan apa itu artikel, apa itu tesis, kita akan bedakan apa itu introduction, apa itu obstruction, dan itu kita akan bahas di kesempatan lainnya. Saya pikir itu semoga ini sangat bermanfaat buat Anda semua. Jangan lupa like dan subscribe karena ini menjadi bahan. Terima kasih. Assalamualaikum.